Ketindihan hantu saat tidur. Bayangkan Anda akan tertidur ketika tiba-tiba Anda membuka mata dan tidak bisa bergerak. Anda berbaring diam di tempat tidur Anda, diliputi oleh ketakutan yang tidak diketahui. Jantung Anda berdetak lebih cepat, dan dada Anda mulai terasa berat. Anda merasakan kehadiran entitas lain di kamar Anda dan akhirnya, Anda melihatnya. Sebuah bayangan gelap berdiri di sudut, mendekati Anda. Apakah ini mimpi? Halusinasi? Apakah ini semua nyata? Anda berteriak minta tolong, tetapi Anda tidak bisa. Anda bahkan tidak bisa bernapas sekarang saat entitas itu bergerak mendekat. Bisakah Anda bayangkan betapa menakutkannya hal itu? Pengalaman mengerikan ini dikenal sebagai sleep paralysis, kelumpuhan tidur, dan termasuk dalam kategori kondisi terkait tidur yang disebut parasomnia. Kelumpuhan tidur adalah keadaan ketika Anda terjaga dan sadar, namun tubuh Anda berada dalam keadaan lumpuh saat tidur. Anda merasa sadar tetapi tidak dapat berbicara atau bergerak. Anda merasakan perasaan tercekik atau tertekan di dada. Anda juga mengalami halusinasi, mendengar, melihat, atau merasakan hal-hal yang tidak nyata, yang dapat menimbulkan ketakutan, kepanikan, dan kepercayaan tahayul, seperti kehadiran hantu. Keadaan psikologis ini disebabkan oleh disfungsi gerakan mata cepat atau tidur REM, Rapid Eye Movement, dan dapat dipicu oleh siklus tidur yang tidak biasa, kurang tidur, atau stres. Hal ini cukup umum dan biasanya tidak dianggap berbahaya. Fakta-fakta tentang kelumpuhan tidur. 1. Kelumpuhan tidur terjadi pada saat tidur REM. Meskipun sedikit yang diketahui tentang kelumpuhan tidur, para ilmuwan percaya bahwa keadaan ini berhubungan dengan gerakan mata cepat atau tahap tidur REM. Selama siklus tidur ini, otak kita mengalami mimpi yang jelas dan melemahkan fungsi otot, sehingga kita tidak mewujudkan mimpi tersebut secara fisik dan melukai diri sendiri atau orang lain. Kelumpuhan tidur terjadi saat kita terbangun pada tahap REM ini. Meski kita sudah sadar kembali, tubuh kita masih lumpuh karena otot belum menerima sinyal otak untuk bergerak. Hal ini menyebabkan kebingungan, kepanikan, dan ketakutan. 2. Ini bukan fenomena paranormal. Pernahkah Anda mendengar tentang setan kelumpuhan tidur? Orang yang mengalami kelumpuhan tidur sering melaporkan melihat atau diserang oleh makhluk bayangan atau entitas setan yang dikenal sebagai setan kelumpuhan tidur. Juga dikenal sebagai incubus atau succubus, setan-setan ini dilaporkan melakukan tindakan seksual dengan korban yang tidak berdaya. 3. Anda mengalami halusinasi yang menakutkan. Meskipun makhluk ini bisa menakutkan dan membuat penasaran, ini hanyalah halusinasi hipnagogik atau hipnopompik yang berbeda dari mimpi normal. Walaupun pengalaman Anda tampak nyata, setan atau alien tentu saja tidak ada. Halusinasi ini terjadi saat Anda sedang bangun tidur atau tertidur, dan dapat membuat Anda percaya bahwa mimpi buruk yang Anda alami adalah nyata. Saat Anda terbangun selama tidur REM, Anda sadar kembali tetapi masih bermimpi. Tak heran jika banyak orang melaporkan melihat makhluk menakutkan. Tapi mimpi hanyalah mimpi. 4. Anda merasa lumpuh secara fisik. Selama suatu episode, Anda sadar sepenuhnya tetapi Anda kehilangan kemampuan untuk mengendalikan otot-otot Anda. Hal ini bisa membuat Anda merasa tidak bisa bernapas, bergerak atau berbicara disertai rasa tercekik atau sesak di dada. Dalam keadaan tidak bisa bergerak ini, Anda merasa terancam dan tidak berdaya saat Anda kesulitan bernapas dan berteriak minta tolong. Namun hal ini terjadi lebih karena disfungsi tidur REM bukan karena serangan setan. Meskipun tidak ada keraguan bahwa kelumpuhan tidur bisa sangat menakutkan, sebenarnya hal ini tidak berbahaya. Hingga saat ini, belum ada catatan klinis mengenai kematian akibat kelumpuhan tidur. Namun orang-orang yang pernah mengalami keadaan ini seringkali merasa takut akan nyawanya meskipun hal tersebut tidak dapat membahayakan Anda secara fisik. Sayangnya, tahayul dan penjelasan budaya yang terkait dengan kondisi ini membuatnya tampak menakutkan dan misterius. 6. Kita belum mengetahui secara pasti apa penyebab kelumpuhan tidur. Meskipun para ilmuwan mengetahui bahwa kelumpuhan tidur berhubungan dengan tidur REM, mereka masih belum yakin tentang apa sebenarnya yang menyebabkan episode tersebut. Walaupun gangguan pola tidur Anda bisa menjadi faktor utama, obat-obatan, stres, kecemasan, depresi, kurang tidur, tidur telentang, dan gangguan tidur dapat memicu kondisi tidur ini. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa kelumpuhan tidur bisa diturunkan. Artinya jika Anda memiliki anggota keluarga yang mengalami kelumpuhan tidur,
kemungkinan besar Anda juga akan mengalaminya. Namun, belum ada penyebab dan penjelasan yang jelas mengenai hal ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah tidur yang tidak terganggu, dan Anda akan baik-baik saja. 7. Anda tidak bisa tidur selama kelumpuhan tidur. Selama kelumpuhan tidur, Anda tidak dalam kondisi tidur dan juga tidak terjaga. Ini adalah keadaan kesadaran tidak bergerak yang terjadi antara terjaga dan tidur dan dapat berlangsung selama beberapa detik atau beberapa menit. Kelumpuhan tidur membuat indera kita sangat sadar, pikiran kita aktif, tetapi tubuh kita lumpuh. Di ruang asing ini, pikiran kita menganggap mimpi buruk sebagai pengalaman nyata yang membuat kita melihat entitas hantu atau makhluk luar angkasa. Inilah sebabnya mengapa kita dapat mengingat episode-episode menakutkan dengan lebih jelas daripada mimpi buruk, karena dalam mimpi saat terjaga kita tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. 8. Ini lebih umum dari yang Anda kira. Tahukah Anda bahwa sekitar 8% orang mengalami kelumpuhan tidur sekali seumur hidup? Kondisi tidur ini cukup umum dan sering dialami pertama kali pada masa remaja kita, antara usia 14 dan 17 tahun. Namun, Anda bisa mengalaminya pada usia berapapun, dan baik pria maupun wanita bisa mengalami pengalaman mengerikan ini. Kelumpuhan tidur adalah kondisi misterius yang dikelilingi oleh tahayul dan kepercayaan paranormal. Namun pada kenyataannya, ini hanyalah gangguan tidur yang dapat menyebabkan halusinasi yang tampak terlalu nyata. Terima kasih telah menyimak.